Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student, how are you? Seperti biasa, setelah evaluasi, hari ini kita akan membahas tentang evaluation chapter 1. Evaluasi kemarin, soal-soalnya sekitar kemarin ada 20 soal ya, students. So, di sini kita juga akan membahas 20 soal itu. Siap ya, and ready ya semuanya ya. Kita mulai dari number 1. Oke. Number 1. Di sini ada kata where, itu artinya di mana ya. Langsung saja ke soalnya, nggak apa-apa. Sebelum kita masuk ke percakapan, kita melihat percakapannya, kita lihat ke soalnya aja dulu, nggak apa-apa. Terus di soalnya, where does the dialogue take place? Seperti biasa, di sini ada kata take place, kita harus paham dengan adanya kata ini. Jangan sampai asing. Take place apa kemarin? Ayo tebak. Yaitu adalah mengambil tempat atau kejadiannya terjadi di mana. Oke, kita lihat ABC-nya atau pilihan gandanya. Nomor 1, in the teacher's room. Nomor 2, in the classroom. In the hospital, at home. Teacher's room, ruang guru. Classroom, ruang kelas. Hospital, rumah sakit. At home, di rumah. Berarti kira-kira yang paling betul yang mana? Kita lihat percakapannya. Di sini ada teacher dan ada student. Berarti yang mana nih? Good morning everybody. Good morning sir. How are you today? We are fine. How about you? I'm great. Nice to meet you. Nice to meet you. Nah, berarti di mana yang jelas ya? Berarti di sekolah. Apakah di ruang guru? Bukan ya. Kalau di ruang guru biasanya muridnya yang menyapa terlebih dahulu. Hello, good morning teacher, gitu. Ini gurunya yang menyapa muridnya, berarti di ruang kelas. Oke, aman ya kemarin jawabannya ya. Sekarang number 2. Number 2, di sini ada what is the dialogue about? Nah, dialognya nah, ini gampang banget nih. Di sini ada good morning everybody, good morning sir, how are you? Menanyakan good morning, menyapa, terus menanyakan kabar. Nah, otomatis di sini jawabannya adalah yang greeting. Yes, greeting. Oke. Number 3. Penny, good evening dad, are you tired? Selamat sore, Pak. Apakah kamu lelah? Kemudian ayahnya menjawab, Penny, yes. Oh, sorry, gini. Ayahnya itu menjawab apa kira-kira ya? Itu Penny-nya menjawab, yes, I'm tired. I want to take a bath. Ya, saya lelah. Saya ingin mandi. Berarti jawabannya yang mana? Jelas, ini gampang banget. Di sini ada kata good evening. Berarti father otomatis menjawabnya good evening. Pasti ya, kalau sing good evening maka bawah juga harus good evening. Gitu, oke? Oke. Next, number 4. Number 4, it is 6 AM. Ini jam 6. Nah, AM itu pagi atau siang nih? Ingat kemarin kalau AM itu adalah ketika setelah jam 12 malam sampai jam 12 siang. Berarti jam 6-nya itu jam 6 pagi atau sore nih? Jam 6 pagi. Karena AM itu setelah jam 12 malam ya. Malam, kemudian pagi, kemudian siang. Nah, we say, yang kita katakan adalah, kita berkata, it is 6 AM. Berarti good morning. Very good. Okay, next, number 5. It is 2 PM. 2 PM nih. Berarti we say it is 2 PM. Oke, ingat PM itu jam 12 malam. Jam 12 siang menuju jam 12 malam. Berarti jam 12 siang dulu ya. Kalau PM itu jam 12 siang dulu. Jam 12 siang dulu. Berarti jam 12 siang, sore, malam. Nah, berarti ini menuju ke yang mana nih?
Jam 12. Jam 2 PM. Berarti jam 2 sore. We say, kita berkata apa? Good afternoon atau good evening nih? Kalau evening sore, tapi setelah jam 6 sore. Kalau afternoon itu siang sore ya. Berarti ya good afternoon. Oke. Number 6. Nah, bagaimana nih cara menjawab seperti ini? Pertanyaan yang seperti ini. The correct order, urutan yang paling betul. Urutan yang betul adalah yang bagaimana? The correct order is arrange the following dialogue into a good order. The correct order, urutan yang betul. Correct itu betul ya. Correct itu betul. Nah, kita lihat di sini yang paling depan di dalam pilihan itu yang paling banyak itu angka 2. Berarti mungkin 2 dulu ya. Good afternoon, Rina. Oke, good afternoon. Atau 6 dulu. Glad to meet you. Oh, tidak mungkin. Masa tiba-tiba glad to meet you? Senang bertemu denganmu? Tidak. Maka yang paling betul adalah good afternoon, Rina. Oke. Kemudian setelah itu, setelah good afternoon, kemudian adalah 5. Oke, 5. Good afternoon, Denny. Ya, betul. Yang pertama Denny, Rina, terus kemudian berarti harus Denny lagi. How are you today? Nomor 3 atau nomor 4 nih? Rina, good afternoon. Glad to meet you. Enggak ya. Berarti how are you today, Denny? Kemudian otomatis Rina menjawab. Berarti Rina yang mana? Not so bad. Nomor 1 ya. 531. Oke, langsung ketemu. Berarti 2531. Nah, jawabannya adalah yang E atau A. Oke. Number 7. David, it's 4 o'clock now. I have to go home or my mother will be angry with me. See you tomorrow, Mike. Kemudian Mike menjawab apa nih? It's 4 o'clock. Ini sudah jam 4. I have to go home. Saya harus. Ini ya, ingat ya, ini adalah sebuah grammar atau susunan kata atau susunan kata dalam bahasa Inggris ini harus diingat bahwa ini artinya harus. Kalau harus itu ada should, ada 2 kata ya. Jadi harus itu dalam bahasa Inggris ada 2, ada should, ada 3, must, M-U-S-T, dan ada have to. Nah, ini yang sering digunakan, lebih formal dan lebih enak ya biasanya dipakai, lebih bagus. I have to, saya harus pergi ke rumah. Atau ibuku akan memarahi saya, akan marah dengan saya. See you tomorrow, Mike. Kemudian itu menjawab apa kira-kira Mike? Oh, gampang. Lihat di sini ada kata see you tomorrow, berarti jawabannya adalah yang see you. Oke, aman ya sampai nomor 7. Sekarang nomor 8. Can you help me bring this box? Kemudian Richard menjawab, sure, Brian. Brian menjawab, thank you so much. Richard menjawab, never mind. The social function of thank you so much. Nah, apa nih kemarin? Sudah dihafalkan kan? Apakah to greet, menyapa, to thank, to take leave, to ask for apologize? Jelas di sini to thank for someone's help gitu. Itu ya. Terus nomor 9, the following are the expressions of saying goodbye. Hati-hati di sini ada kata except, artinya adalah kecuali. Maka the following berikut ini are the ekspresi of saying goodbye. Ekspresi mengatakan selamat tinggal. Kecuali ya. Apakah see you, bye-bye, atau see you later, atau good evening. Jelas, good evening. Gampang. Oke, nomor 10. Number 10. The conversation between Erika and her mom, the correct order is. Nah, berikut ini adalah percakapan antara Erika dan ibunya. Urutan yang paling benar adalah, oke, kita lihat ke sini. Dilihat yang paling depan ada angka 5. Oke, Erika, I will see grandma. She is not feeling well now. Erika, saya akan melihat atau menengok nenek grandma. Dia sekarang sedang tidak merasa baik.
not feeling well, sedang tidak sehat gitu ya intinya. Kemudian apakah nomor 4 atau nomor 3? Kita lihat setelah mother lalu ke Erika. How about my lunch, mom? Bagaimana dengan makan siangku, bu? Gitu. Kalau nomor 3, there are some cupcakes. Tadi yang bicara ibunya terus ke ibunya lagi nggak ya? Tiba-tiba there are some cupcakes and some orange. Ya boleh, bisa-bisa saja. Cuman sebaiknya jangan seperti itu ya. Coba kita lihat. Oke, 3 bisa, 4 bisa. Tapi yang lebih memungkinkan itu 4 ya. How about my lunch? Nah, jadi Erikanya tanya dulu, bagaimana dengan makan siangku, bu? Gitu. Kemudian ibu menjawab 3, lalu 4, lalu ibu menjawab, there are some cupcakes and some oranges in the fridge. Ada beberapa roti dan beberapa jus orange di kulkas. Oke, berarti jawabannya yang mana nih? Kelihatan banget nih. 5, 4, kemudian 3. Berarti yang C. Oke, gitu ya. Untuk angka selanjutnya nanti biasanya menyesuaikan. Tapi tetap hati-hati kalau misalnya masih ada yang sama. Gini, ataukah 1 atau 2. Misalkan 1, bye, see you. Masa tiba-tiba bilang, how about my lunch, man? Tiba-tiba bye, see you. Tidak ya. Atau, how about my lunch, mom? 4, terus 2. 4 terus 1. Oke, take care. My see will be better soon. No. Jadi bukan setelah 4 bukan 2, bukan 1, tapi 3. Kemudian selanjutnya yaitu 1 dan 2. Oke, gitu. Gitu ya. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada Zainal. Di sini ada Zainal dan Edward. Zainal, here is your pencil. Zainal bilang, here's your, thank you for lending me. Kemudian Maria menjawab apa? Zainal di sini terima kasih sudah meminjami saya. Terima kasih sudah meminjami saya. Dan berarti Maria kira-kira menjawab apa nih? Ataukah thanks, atau thanks a lot, atau I'm sorry, atau you are welcome? Atau apa nih? Berarti gampang ya. Di sini ada kata thank you. Thank you berarti otomatis sebenarnya thank you berarti apakah terima kasih lagi? Sudah terima kasih? Terima kasih. Tidak ya. Kita semuanya tahu ya setelah thank you berarti you are welcome. Yeah, you're welcome. Tolong dibiasakan ya. Besok ketika setelah PPKM kita akan bertemu di sekolah, sebaiknya kita bisa ngobrol ya. Kalau ada orang thank you berarti otomatis you are welcome. Oke, nomor 12. Can I borrow your eraser? Kemudian Sarah menjawab, sure, tentu. Gini. Here it is, tentu ini. Kemudian Edward menjawab apa lagi? Kenapa tiba-tiba Sarah bilang, no problem di sini? Maka, atau thank you, atau that's okay, atau that's fine, atau of course. Kita lihat dari terjemahannya ya. Can, dapatkah saya meminjam eraser penghapusmu? Kemudian Sarah bilang, sure, tentu. Here it is, ini. Kemudian Edward menjawab, kalau here it is, kalau ini dipinjami berarti mengucapkan thank you. Yes, thank you. Okay, number 13. From the text, we can conclude atau simpulkan that the man is. Oke, dari teks berikut ini ya, bahwa laki-laki itu, kita simpulkan ya, harus bisa menyimpulkan ya. Laki-laki itu mengucapkan apa? Itu, apakah asking for information, asking, menanyakan, for information, informasi, atau giving information, memberikan informasi, atau visiting his friend, mengunjungi temannya, atau meeting his friend, bertemu temannya. Berarti yang paling tepat adalah lihat yang laki-laki itu berbicara, I see, thank you very much. Tidak ada ya, kalau mengucapkan terima kasih di ABC-nya tidak ada. Berarti yang paling tepat adalah the man. Excuse me, do you know where Mrs. Anisa's house is? Apakah kamu tahu di mana rumahnya Ibu Anissa? Oh, berarti di sini ataukah
menanyakan atau giving memberi atau visiting berkunjung atau meeting bertemu. Apakah mau berkunjung? Tapi dalam percakapan ini tidak ya, dia sedang lebih dekat. Yang paling tepat adalah menanyakan informasi dalam percakapan itu. Itu bukan percakapan sedang berkunjung, tapi sedang menanyakan informasi. Gitu ya. Selanjutnya yaitu nomor 14. Oke. Sini ada Luna dan ada Mother. Luna bilang, I'm really sorry, Mom. I broke a plate this morning. Kemudian Mother jawab apa? Kita lihat dari terjemahannya. Lagi-lagi kita harus menambahkan kosakata untuk belajar ya. Jangan sungkan-sungkan untuk membuka kamus, jangan sungkan-sungkan untuk mencari artinya. Di Google boleh, memanfaatkan handphone boleh. Oke. Kita lihat. I'm really sorry, Mom. I broke a plate this morning. Saya minta maaf, Bu. Saya memecahkan plate piring pagi ini. Kemudian ibu bilang, apakah ibu bilang, I'm sorry, dear, atau thanks, atau that's alright, tidak masalah, atau I'm sorry, minta maaf, ibunya malah minta maaf ya, enggak ya, berarti ini tidak, atau thank you very much, atau berterima kasih. Berarti yang paling tepat adalah yang but next time you should be more careful. Titik-titik sayang, tetapi lain waktu kamu harus lebih hati-hati. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang that's alright. Ya, tidak masalah, Nak. Tuh. Bukan terima kasih, bukan malah ibunya minta maaf ya. Thank you very much, bukan. Gitu. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu arrange the dialogue into a good order. Oke. The good order is urutan yang betul adalah urutan yang betul yang mana nih kira-kira? Kita lihat dari sisi percakapannya. Ada Mother, ada Akmal, dan ada Mother. Yang paling tepat yang mana nih kira-kira? Oke, kita lihat di ABC-nya langsung. Ternyata ada 2, 2, 2, 1. Apakah yang awal nomor 1 atau yang awal nomor 2? Kita lihat. Akmal, can I help you, Mom? Kalau nomor 1, thanks dear. Berarti tidak ya? Berarti yang jawaban D itu tidak, sudah tereliminasi, bukan yang D jawabannya ya. Berarti jawabannya yang paling tepat yang mana coba? Oke, kita ambil yang 2. Habis 2, 4. Mother, of course dear, please sweep this room. Oke, tentu nak. Tolong sapu ruangan ini. Kemudian, apakah 3 atau 1 setelah 4? Thanks dear. Tadi habis ibunya yang berbicara ya. Biasanya habis itu ganti orang. Berarti yang siapa nih? Coba. Yang nomor 3. Never mind. Tidak masalah. Ya. Langsung ketemu ya. 2, 4, 3. Oh, masih ada nih. Atau 5 atau 1 nih. Atau 5 atau 1 nih. Never mind. Tidak apa-apa. Kemudian misal 5. Yes, Mom. Ya, Bu. Sudah bilang tidak apa-apa. Kemudian ya, Bu. Tidak ya. Atau yang nomor 1. Yes, Mom. Habis 3. Never mind. Terus ke nomor 1. Thanks, dear. Ya, habis itu ibunya ya. Terima kasih, nak. Kemudian anaknya bilang, ya, Bu. Gitu. Oke. Paham ya? Tidak ada masalah ya. Aman? Oke, aman. Oke, aman. Oke, next selanjutnya yaitu ke number 16. What is the dialogue about? Sini ada kata about. Itu dialognya tentang apa? Gitu. Itu dialog apa? Ditra, boy, I'm sorry, I can't play football with our friends this afternoon. Di sini ada Ditra dan ada boy. I have to accompany my sister to go to the bookstore. Boy, maaf, saya tidak dapat bermain sepak bola malam ini dengan teman-teman kita.
Hoi, maaf, saya tidak dapat bermain sepak bola dengan teman-teman kita sore ini. I have to accompany my sister to go to the bookstore. Saya harus menemani saudara perempuanku pergi ke toko buku. Kemudian Poi bilang, never mind, tidak masalah. By the way, ngomong-ngomong, don't forget to bring my camera tomorrow. Jangan lupa untuk membawa kameraku besok. Never mind, tidak masalah. Kemudian Dira bilang, certainly, tentu. Gitu. Dira dan Dira ya. Ya, ini dua orang ya sebenarnya. Berarti tentang apa nih? Apakah menceritakan sebuah informasi? Atau menanyakan gratitude? Gratitude tuh, apa tuh kemarin? Kita ingat gratitude adalah ucapan terima kasih. Atau talking about party, berbicara tentang pesta. Atau asking for apology, meminta maaf. Asking for apology. Ya, jawabannya adalah yang asking, meminta maaf. Tepat sekali. Nomor 17. Vera, ouch gitu ya. You step on my foot. Vera bilang, ada Vera, ada Fatima. Di sini Vera berkata, ouch, you step on my foot. Oh, kamu, you step on my foot itu bukan melangkah di atas kaki ya, tapi justru you step on itu maksudnya menginjak kakiku gitu. Menginjak kakiku. Kemudian Fatima menjawab, titik-titik, I didn't mean it. Kemudian Vera menjawab, no problem. Ini kenapa tiba-tiba Vera menjawab no problem ya? Berarti kalau Fatima bersalah, berarti otomatis mengucapkan I'm so sorry. Saya minta maaf. Gitu. Bukan terima kasih, bukan apa? Bukan benarkah? Bukan ya? Yang paling tepat ya, mungkin bisa benarkah? Apa ya? Mungkin nggak sadar, jadi dia bilang benarkah? Really? Gitu. Really? No ya. Tapi yang paling tepat di sini adalah tentunya kalau salah mengucapkan I'm so sorry, yang paling tepat gitu. Nomor 18 ada Rina dan Dewi. Kemudian oke, kita lihat di sini ada Rina dan Dewi. Kemudian, may I use your computer? Sure, thank you. You are welcome, Rina. Oh, you are welcome. Rina say titik-titik after Dewi learn her computer. Ini soalnya. Rina mengucapkan titik-titik setelah Dewi meminjaminya. Kalau borrow itu meminjam. Borrow mana tadi borrow? Di atas ya, borrow itu meminjam. Kalau lend itu meminjami. Gitu ya. Rina mengucapkan titik-titik setelah Dewi meminjami komputernya. Kita mengucapkan apa nih? Rina mengucapkan setelah Dewi meminjami komputernya. Berarti Rina mengucapkan apa? Happiness, thanks, apologize, goodbye. Thanks. Gampang banget ya. Nih, Rina mengucapkan thank you. Ya kan? Gampang kan? Oke, jangan lupa semuanya harus teliti. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu nomor, berarti sekarang nomor berapa tadi? Nomor 18, sekarang nomor 19. Oke, nomor 19. Di sini ada Mother dan ada Rudy. Oke. Ada Mother dan ada Rudy. Berarti di sini gimana nih? Thank you, dear. What did you do? Ini nggak ada perintahnya ya. Tapi di sini otomatis ada titik. Berarti jawabannya adalah yang paling tepat. Ada yang mana nih? Of course, man. Tentu Bu. Mother ngomong apa tuh? Tiba-tiba Rudy bilang my pleasure. Ya, dengan senang hati. Nah,
berarti apa? Dengan senang. Gampang ya kalau dengan senang hati. Berarti biasanya kita mengucapkan terima kasih. Oke, kalau mau diterjemahkan dulu boleh. Rudy, can you help me with the groceries? Dapatkah kamu membantu saya dengan groceries itu, pernak-pernik itu ya? Atau hiasan ya? Dapatkah kamu membantu saya dengan mungkin ibu sedang menggunakan perhiasan. Kemudian Rudy bilang, of course mom, ya tentu. Terus mother bilang, terima kasih karena sudah dibantu. Gitu. Jangan lupa ya, kita harus rajin-rajin menambah kosakata. Contohnya seperti ini ada groceries. Gitu. Kadang kita kalau belum tahu artinya, mungkin kita belum yakin akan menjawab yang mana. Tapi ingat, kadang kita harus pandai-pandai menemukan kata kunci. Seperti di sini ada kata my pleasure gitu. Maka di sini nanti kita akan tahu jawabannya adalah thank you. Gitu. Sekarang nomor 20. Arrange the following dialogue into a good order. Susunlah dialog berikut ini menjadi urutan yang betul. Berarti yang mana nih? Oke, nomor terakhir nih, menyusun lagi. Semangat dah. Wah, di sini 4 semua nih. Gampang nih. Berarti Lela, why do you go home? Lela, kenapa kamu pulang ke rumah late, terlambat? Mother, terus otomatis setelah itu biasanya Lela ya, ganti orang. Mother lagi bisa, cuman biasanya lebih umum Lela. Coba kita lihat ada 2, 1, 3, 2. Berarti misal 2. Sorry mom, I have to accompany Rina to go home. Misal 1. Alright, tidak ya, tidak cocok. Berarti antara 2 dan 3. Sekarang nomor 3. No problem. Tiba-tiba bilang no problem. Tidak ya. Karena tadi awalnya nomor 4. Lela, why do you go home late? Kemudian ibu bilang no problem. Tidak. Berarti di sini sudah jelas jawabannya adalah yang A. 4, 2, 1, 3, 5. Oke. Dan sudah selesai ya. Thank you so much for your attention. I'm sorry if I have mistakes. Terima kasih atas perhatiannya. Dan tetap semangat ya adik-adik. Anak-anak tetap semangat dan jangan lupa berdoa setiap akan melaksanakan tes atau ujian agar semuanya lancar dan berkah dan bermanfaat. Gitu. Amin. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.